Shalom. Sebelum lanjut melihat video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga memberkati kita semua. Shalom. Saya ulangi pertanyaan saya. Yang jelas Bapak nanti akan dihadapkan oleh pertanyaan dari teman-teman seagama dulu, mesti mengatakan, bukankah agama yang paling diridhoi di bumi ini adalah agama Islam? Mengapa kok Bapak pindah? Kira-kira jawabannya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Itu aja. Sekarang saya mau tanya sama Bapak dulu sebelum saya jawab pertanyaan Bapak. Iya. Puasa Ramadan itu diwajibkan untuk orang Islam apa untuk orang beriman, Pak? Agama Islam. Agama Islam Kenapa? untuk orang Islam. Agama Islam Bapak untuk yakin? orang Islam. Bapak yakin? Sesuai ayatnya kan seperti itu ya. Jadi begini Pak. Yang menyelamatkan kita itu bukan agama. Karena agama itu ibaratnya cuman suatu wadah. Bapak kan tahu masakan agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, Pak. Itu artinya tidak, agama itu kacau. Jadi arti agama itu supaya tidak kacau nih orang yang mempunyai kepercayaan itu, jadi dibentuklah suatu agama. Dan sepanjang saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, tidak ada kalimat satu pun bahwasanya penghuni surga itu adalah orang-orang Islam. Dan ketika di dalam surat Muhammad sendiri, Pak, ibaratnya tidak ada jaminan bahwasanya waktu itu pemikiran saya Muhammad itu menjamin keselamatan saya. Ya, bahkan jangankan keselamatan saya, Pak. Muhammad sendiri tidak tahu dia itu bakal surga atau masuk neraka. Mungkin Pak pernah mendengar khotbah ceramah daripada Bapak Ustadz Syihab, ya kan? Bahwasanya Muhammad saya tidak tahu, gitu, tidak menjamin dia makanya keselamatan dalam Islam itu selalu insya Allah, gitu, bila Allah menghendaki. Tetapi dalam Al-Quran sendiri saya membaca bahwasanya Isa Al-Masih itu sendiri adalah tercipta dari firman-Nya, dan Isa itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, Pak. Pertanyaan saya sama Bapak, kalau Bapak misalkan kenal orang DPR, ya kan, kalau orang sama orang DPR, kira-kira Bapak enak nggak masuk ke gedung DPR kalau Bapak kenal ketua DPR di sana? Kira-kira Bapak bisa enak nggak masuk ke gedung DPR? Artinya Bapak, ada kemudahan. Iya, seperti itu maksudnya, Pak. Bapak, iya kan? Ya, begitu juga apakah saya salah untuk memilih keimanan saya kepada orang yang terkemuka di dunia dan akhirat, ya kan? Saya memilih karena ternyata ada dalam Isa Al-Masih sendiri itu. Sekarang begini, Pak. Allah berkata dalam Al-Quran, Isa itu diciptakan dari kalimatnya. Seperti tadi kesaksian saya dari kalimatnya. Pertanyaan saya, Bapak sama suara Bapak bersatu apa enggak? Saya tanya. Kalau Bapak nelpon istri Bapak bisa tahu enggak bahwasanya, oh ini nih suami saya, karena istri Bapak kenal Bapak dari suaranya Bapak, gitu. Nah, begitu juga dengan Isa, gitu. Saya bisa mengenal Allah, saya bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu dari Isa. Karena apa? Karena Isa itu tercipta dari firman Allah. Karena Isa dengan Allah itu tidak pernah bisa dipisahkan, Pak. Gitu. Makanya Isa selamat dunia dan akhirat, gitu. Jadi saya bangga menjadi pengikut Isa karena saya ikut sama seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya pasti bisa menjamin kalau Bapak kenal dengan Presiden Jokowi, akrab dengan Presiden Jokowi, pasti Bapak akan bangga. Pasti Bapak juga akan masuk ke istana negara juga pasti akan gampang, gitu. Orang Jokowi itu ibaratnya CS saya, gitu. Ibaratnya kayak gitulah.
Gitu, Pak. Iya, iya. Jadi Satu lagi kalau sedikit masalah saja. oke. Satu lagi nggih. Satu saja. Nggih, Kade, monggo matur. Apakah Bapak apakah Bapak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang keluar dari Islam tuh konsekuensinya di lingkungan sosial maupun di lingkungan masyarakat begitu berat, yang jelas berat itu. Apakah Bapak siap seperti itu? Ya, terima kasih, itu saja. Bagi saya, Pak, kematian dalam Kristus bagi saya adalah sebuah keuntungan. Jadi kalau saya tertolak di dunia, di lingkungan, itu bagi saya nggak peduli, Pak. Yang penting saya nggak diusir dari surga, Pak. Karena tujuan di dunia itu kita hidup itu cuma sementara. Kehidupan hakikat kita yang senyata-nyatanya kita abadi di akhirat, Pak. Mendingan saya mah diusir, mendingan saya mah dihina, dicaci maki di dunia daripada saya dicaci maki di akhirat, diusir di akhirat. Mau kemana kita, Pak? Tempat cacian dan sisaan dan makian itu cuma ada di satu tempat di akhirat, Pak, di neraka. Dan saya nggak mau seperti itu, karena saya ingin mempunyai satu iman yang bisa menyelamatkan saya di akhirat, yaitu di surga. Dan saya yakin lewat Isa Al-Masih, saya bisa hidup dalam keabadian di Firdaus. Itu aja, Pak. Oh iya, nanti kalau misalkan saya ikut dalam misalkan ajaran saya lama, saya bingung, Pak. Karena kan surga menurut itu kan banyak. Kalau kita kan cuma satu doang, Firdaus, sudah tok, nggak ada Islam, surga Aden, surga ini, surga itu nggak ada. Jadi kita nggak bingung kita masuknya, takut entah salah pintu masuk, gawat kita. Haleluya. Iya, terima kasih. Sengaja saya masuk ke sini karena alam pikiran saya tak jauh berbeda dengan, makanya saya ingin menegaskan bagaimana jawaban Mas Ferdiansah. Karena bagaimanapun resikonya sangat berat sekali. Demikian Pak Yusuf, terima kasih sekali bisa diizinkan masuk ke Pak Yusuf. Baik, Pak Heri, Bapak murtadin juga ya, Pak? Saya ini mau alap tapi mau kembali. Mau alap tapi mau kembali. Oh, haleluya. Jangan kita tinggalin lagi, Pak. Bahaya, Pak. Saya bercerita kan tahu sanksinya, Pak Yusuf. Saya bercerita ini tahu sanksinya. Berat sekali loh orang kalau sudah murtad. Biasanya dicibir, diolok, dan seterusnya. Oh iya. Saya ngerti, Pak. Makanya tadi saya bilang untuk meninggalkan Islam itu tidak mudah. Ya, karena konsekuensinya sangat besar. Sangat berat, ya. Tapi itu pilihan kepada setiap orang. Dan jangan sampai terlambat, Pak. Iya. Harus segera mengambil keputusan supaya karena yang bisa membawa kita ke surga hanya Tuhan Yesus. Iya. Kita mau ke surga pakai apa, Pak? Kan nggak mungkin, ya. Mau naik pesawat kan nggak mungkin. Jadi kita ke surga itu hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa, karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk naik ke atas dan tidak ada satu setan pun yang mampu menyedot atau menarik turun. Yang kita kenal dengan gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu, ya coba Pak, handsetnya dicabut dulu Pak, supaya ini Pak, karena dubbing suaranya. Cabut dulu Pak, baru pasang lagi. Oke. Masukkan. Oke Pak. Oke. Baik Pak, saya mau jelaskan bahwa semua orang yang naik ke atas itu akan mengalami, kalau bahasa ilmu pengetahuan, akan mengalami gravitasi bumi. Tetapi kalau bahasa kebenaran, itu akan mengalami gaya tarik setan. Setan itu tidak pernah menginginkan manusia naik. Setan itu akan menjatuhkan. Makanya waktu manusia terjamah oleh dosa, itu kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi ditarik turun ke bawah. Nah, manusia ini sekarang ada di antara kita, karena posisi kita di bumi. Ya, kita punya posisi di tengah-tengah. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan memiliki kuasa untuk naik, karena kuasa itu berasal dari Tuhan. Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus
2000 tahun yang lalu dia naik ke surga. Dan setan tidak mampu menarik dan menyedot. Tetapi bagi orang yang di luar Tuhan Yesus, maka manusia itu akan ditarik dan masuk ke alam maut. Karena setan punya pekerjaan memang membawa manusia untuk dibunuh, dibinasakan. Jadi kita ini ada di antara, Pak. Sekarang kita mau ikut Tuhan atau mau tetap dengan apa? Dengan keputusan kita. Gitu. Ya. Kalau dulu Bapak pernah dengar ya Pak, itu yang namanya gravitasi bumi ya, ilmu pengetahuan ya. Pernah. Ya, itu bukan gravitasi bumi Pak. Ada urusan apa bumi menarik-narik manusia untuk ke bawah? Setiap benda yang naik ke atas, yang diangkat ke atas, kalau dia tidak disertai dengan penyangga atau teknologi, maka dia akan ditarik turun sama setan untuk dihancurkan. Karena bumi tidak ada urusannya dengan benda-benda, apalagi manusia. Bumi itu adalah benda yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi di sini yang kita perlu mengerti bahwa setan itu sangat ingin menghancurkan hidup manusia, sangat ingin menjatuhkan. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini diperingati kembali bahwa dia pernah naik ke surga. Dan setan merana di dalam kekalahan karena dia tidak mampu menarik Tuhan Yesus. Karena dia tidak berdosa. Dia hidup secara roh. Dia hidup secara Pak roh. Yusuf. Ya. Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Apakah betul orang yang meninggalkan agamanya itu akan diasap nanti di akhirat, betul Pak? Ini menurut itu Pak Kiai itu loh. Seperti saya ini nantinya akan diasap. Enggak, itu enggak betul Pak. Karena firman Tuhan itu mengatakan justru orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diselamatkan. Ya. Justru orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itulah yang akan dihukum. Siapa yang menghukum? Setan yang menghukum manusia, membawa manusia ke alam maut. Itu Pak, seperti itu penjelasannya. Jadi justru kalau Bapak tidak terima Tuhan Yesus, maka setan akan menarik Bapak untuk masuk ke dalam alam maut dan akan disiksa di situ. Iya. Gitu Pak. Jelas ya Pak? Jelas. Terima kasih Pak Yusuf atas waktu yang diberikan. Selamat kepada Mas Ferdiansyah telah menentukan jalan hidupnya tanpa takut bulian, tanpa takut asap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa takut halangan apapun. Mudah-mudahan berteguh dalam iman. Selamat malam. Terima kasih. Pak Heri, sedikit lagi saya tambahkan. Ya. Tuhan yang baik itu tidak pernah mengazab orang. Tuhan yang baik itu tidak pernah marah-marah kepada orang, tidak pernah apalagi mau membunuh manusia, tidak pernah. Tuhan Yesus waktu di dalam dunia, manusia yang hidup di dalam kejahatan, mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Apa kata Tuhan Yesus? Ampunilah mereka. Tuhan yang benar itu selalu selalu mengeluarkan kasih dari dalam hidupnya supaya apa? Supaya manusia itu bisa terselamatkan. Tapi kalau Tuhan yang sedikit-sedikit suka marah, suka suka aneh-aneh, nah itulah yang perlu dipahami bahwa itu bukan karakter Tuhan. Apalagi kalau Tuhan yang suka ingin menumpahkan darah orang, itu bukan Tuhan. Cuma dijadikan Tuhan oleh manusia. Nah ini yang berbahaya. Gitu Pak Heri. Oh iya, terima kasih sekali atas penjelasannya. Terima kasih Pak Yusuf.